Shalom. Selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus. Kembali kita bertemu dalam renungan pagi untuk mendengarkan firman Tuhan. Baik Bapak Ibu, sebelum kita mendengar firman Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, ya Tuhan Yesus dan Roh Kudus, selamat pagi Tuhan. Terima kasih kami naikkan karena penyertaan-Mu dalam istirahat kami, hingga kami boleh bangun dalam keadaan sukacita di hari ini. Tuhan memberikan hari yang baru. Bapa dalam kerajaan surga, berbicaralah Engkau Tuhan di pagi ini Tuhan, agar firman-Mu itu menjadi rema kekuatan buat kami melangkah di hari yang baru ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan kami yang hidup, kami telah berdoa. Amin. Baik Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, judul kita pada pagi hari ini adalah penyertaan Tuhan dalam pelayanan. Penyertaan Tuhan dalam pelayanan. Nats firman Tuhan diambil dari Keluaran 34 ayat 8 sampai 9. Saya akan bacakan. Segeralah Musa berlutut di tanah lalu sujud menyembah, serta berkata, "Jika aku telah mendengar kasih karunia di hadapan-Mu ya Tuhan, berjalanlah kiranya Tuhan di tengah-tengah kami. Sekalipun bangsa ini suatu bangsa yang tegar tengkuk, tetapi ampunilah kesalahan dan dosa kami. Ambillah kami menjadi milik-Mu." Keluaran 34 ayat 8 sampai 9. John Wesley adalah seorang penginjil dan pengkhotbah terkenal, serta tokoh di dalam kebangunan rohani. Ia dikenal sebagai pendiri gereja Metodis. Selama hidupnya, koleksi khotbah Wesley mencapai 40.000 buah. Itu berarti rata-rata ia berkhotbah 3 kali sehari. Bukan hanya itu saja, ia juga dikenal sebagai penginjil dan pengkhotbah berkeliling dengan naik kuda sampai sejauh 250.000 mil. Menarik untuk disimak kata-kata terakhir Wesley sebelum menghembuskan napas terakhirnya, yaitu, "Yang terbaik dari semuanya adalah bahwa Tuhan menyertai kita." Yang terbaik dari semuanya adalah Tuhan menyertai kita. Jika kita membaca sekilas riwayat hidup Wesley di atas, maka tentu kita akan sangat mengerti makna kata-kata yang diucapkan Wesley tersebut. Dengan pelayanan yang begitu berat, pelayanan yang begitu penuh dengan tantangan dalam menginjil, berkhotbah, serta memimpin gereja yang didirikannya, Wesley sangat membutuhkan penyertaan Tuhan. Ia sadar bahwa hanya karena penyertaan Tuhanlah ia mampu menjalankan pelayanannya yang sangat berat tersebut. Pasti kalimat terakhir yang ia ucapkannya itu tanpa keraguan bahwa Tuhan menyertai hidupnya. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, di Alkitab kita melihat seorang tokoh yang mengerti benar arti penyertaan Tuhan, dialah Musa. Karena itulah tanpa ragu-ragu ia meminta penyertaan Tuhan dalam perjalanan bangsa Israel di padang gurun menuju tanah perjanjian. Sebelumnya Tuhan tidak mau tidak mau lagi beserta mereka, sebab bangsa Israel terkenal dengan pemberontakannya, tegar tengkuknya kepada Tuhan, dengan membuat patung lembu emas serta sujud menyembah patung itu. Waktu itu Tuhan hanya berjanji memberikan malaikatnya saja untuk menyertai bangsa Israel. Namun Musa menyadari bahwa penyertaan Tuhan sangat-sangat penting baginya dan bagi bangsanya di dalam menjalani perjalanan di padang gurun, melebihi penyertaan seorang malaikat Tuhan. Bersama Tuhan, Musa dan bangsa Israel menjadi tenang dan tidak ragu lagi untuk menghadapi setiap masalah dan tantangan dalam perjalanan mereka. Sebaliknya, jika tanpa Tuhan, mereka tentu tidak bisa berbuat apa-apa. Karena itulah Musa memohon dengan sangat kepada Tuhan agar Tuhan berkenan kepada mereka. Di dalam melayani Tuhan, kita sering merasa kelelahan, merasa tidak mampu, banyak penyebab
penyebab-penyebab yang lain, misalnya karena adanya tekanan yang terlalu berat dari pihak orang yang tidak percaya kepada Tuhan atau dari dalam diri kita sendiri. Ada masalah-masalah yang timbul dengan rekan-rekan sepelayanan, ada masalah keuangan, masalah kesehatan, dan masalah-masalah pribadi lainnya, sangat banyak. Namun, hendaknya hal ini jangan membuat kita menjadi lemah dan mundur di dalam pelayanan. Satu hal yang perlu kita lakukan adalah meminta penyertaan Tuhan dalam pelayanan kita. Penyertaan Tuhan akan memampukan kita untuk melakukan pelayanan yang Tuhan percayakan kepada kita. Seberapa berat pun pelayanan tersebut, tetapi penyertaan Tuhan beserta dengan kita. Bahkan kita akan disanggupkan untuk menjadikan setiap masalah tersebut sebagai batu loncatan untuk mencapai keberhasilan dalam iman kita, bukan menjadi batu sandungan yang membuat kita jatuh. Kita naikkan doa kita agar Bapa Surgawi menyertai kita senantiasa dalam pelayanan kita, sehingga kita mampu untuk melakukan hal-hal yang terbaik bagi Dia. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Jika Tuhan menyertai kita, maka seberat apapun pelayanan kita, kita akan mampu menjalaninya. Pelayananmu bukan hanya terbatas dalam gereja, tetapi pelayananmu adalah bentuk dari setiap tingkah lakumu di dunia ini, tanggung jawabmu di dunia ini terhadap Tuhan. Lakukanlah segala pekerjaanmu. Kau bertanggung jawab di kantormu, lakukanlah dengan sebaik mungkin dan mintalah doa penyertaan Tuhan di dalam setiap langkahmu, di dalam kantormu atau karirmu. Apakah engkau seorang guru, apapun profesimu, naikkan doa, mohon penyertaan Tuhan di dalam setiap perjalanan hidupmu itu. Maka Tuhan pasti akan memampukan kamu melewati segala persoalan-persoalan kehidupan bersama dengan Tuhan. Bahkan dikatakan batu sandungan atau pergumulan hidupmu membuat engkau semakin militan di dalam Tuhan, menjadikan loncatan iman untuk kamu semakin mempercayakan hidupmu di dalam Tuhan. Selamat mengalami penyertaan Tuhan dalam hidupmu. Tuhan Yesus memberkati. Amin.